Pemirsa, kami menyoroti berkenaan dengan viral ada kayu gelondongan di lokasi banjir. Ini kita melihat ada beberapa visual ya pemirsa ketika banjir bandang menerpa wilayah Sumatera. Tumpukan kayu gelondongan masih terlihat berada di lokasi banjir bandang. Ini tepatnya di dua desa di Kecamatan Sayur, Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ratusan kubik kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang hingga kini masih terlihat menumpuk di desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur, Matinggi, Tapanuli Selatan. Belum diketahui secara pasti kapan kayu-kayu gelondongan yang berada di lokasi ini bisa diangkat dari desa. Sebelumnya pemirsa, ratusan kubik kayu gelondongan ikut terbawa arus banjir diduga dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, kemudian menjadi sorotan di media sosial. Salah satu video seperti ini memicu dugaan adanya praktik ilegal logging yang memperburuk dampak bencana. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan akan segera memeriksa asal-usul kayu tersebut. Berbagai video warga yang beredar di media sosial menjadi pemicu perhatian publik. Rekaman-rekaman ini menunjukkan sungai dan arus banjir yang penuh dengan batang-batang kayu besar. Banyak warga dan pengamat lingkungan yang kemudian langsung mengaitkan kejadian ini dengan dugaan pembalakan atau penggundulan hutan, terutama di bagian hulu sungai yang dianggap ikut memperburuk dampak banjir. Kementerian Kehutanan pemirsa kemudian menanggapi hal ini dan menyampaikan bahwa temuan awal soal kayu gelondongan yang hanyut saat banjir di sejumlah wilayah di Sumatera. Dari pengecekan awal, pemirsa, dari lapangan dan juga analisis awal, ini adalah beberapa dugaannya. Dugaan sementara menunjukkan bahwa kayu-kayu bukan berasal dari pembalakan liar yang sedang berlangsung, namun dari bekas tebangan lama yang sudah lapuk atau tersisa di areal penggunaan lain atau APL, yaitu kawasan yang statusnya bukan hutan negara. Melainkan bisa digunakan untuk kepentingan lain seperti permukiman, pertanian, dan aktivitas masyarakat. Kayu yang sudah membusuk dan tidak lagi bernilai ini diperkirakan ikut terseret arus ketika banjir besar melanda kawasan hulu. Meski begitu, Kemenhub ini menegaskan bahwa temuan ini belum final. Jadi masih diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan sebenarnya asal-usul kayu, termasuk memeriksa dokumen penebangan, lokasi awalnya atau lokasi asalnya, dan kemungkinan adanya aktivitas penebangan yang tidak tercatat. Karena itu kementerian ini menurunkan tim penegakan hukum atau Gakum Kemenhub untuk melakukan pendalaman, menelusuri sumber dari kayunya, dan menindak secara hukum jika ditemukan pelanggaran. Kita bergeser pemirsa. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhub Dwi Januarto Nugroho memberikan penjelasan. Ia menyebutkan bahwa kayu gelondongan yang hanyut berasal dari kayu lapuk dan kayu tumbang akibat cuaca ekstrim. Ia juga menjelaskan soal lokasi penebangan yang terdeteksi sebagai PHAT. PHAT, pemirsa, adalah singkatan dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau kayu yang tumbuh alami yang boleh dikelola masyarakat dalam skala kecil dan berada di luar kawasan hutan negara. Nah, biasanya di APL, skema PHAT ini dinilai atau inilah yang kadang disalahgunakan untuk mencuci kayu ilegal. Di dalam proses PHAT ini ada juga aturan yang harus dipatuhi, salah satunya lewat SIPU, yaitu Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Melalui SIPU, kayu yang diambil bahkan pohon alami ini dicatat dan dipantau agar tetap sesuai dengan aturan. Jadi ia juga mengakui bahwa Gakum sedang atau juga sering menemukan ada modus pencucian kayu ilegal lewat PHAT, termasuk sejumlah kasus di daerah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, saat ditanya pemirsa, apakah sebenarnya kayu-kayu yang viral tadi ini mungkin berasal dari pencucian kayu ilegal dalam skema PHAT? Dari Dwi Januarto tadi mengatakan bahwa kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Jadi bisa disinyalir terjadi juga. Beberapa pola kami tampilkan di sini pemirsa, berkenaan dengan pencucian kayu ilegal melalui PHAT antara lain. Misalnya adalah pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan. Kayu dari luar areal PHAT dimasukkan dan disamarkan seolah-olah berasal dari PHAT yang membuat laporan hasil produksi atau LHP fiktif dan menaikkan volume. Kemudian juga pemirsa bahwa pemalsuan LHP dengan cetak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ini beberapa hal yang kemudian menjadi catatan berkenaan dengan modus-modusnya. Kita bergeser selanjutnya. Lalu ada juga ditemukan perluasan batas peta PHAT yang melebihi alas hak sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara. Kemudian juga ada penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai, dalam tanda kutip ya pemirsa, nama pinjam
oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar. Pengiriman kayu yang melebihi volume seharusnya dengan memakai dokumen yang sama berulang kali, dan cara lain adalah penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian didaftarkan sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik. Itu dia pemirsa beberapa hal yang kemungkinan masih diduga atau juga masih dipelajari oleh Kemenhub. Kenapa banyak sekali kayu-kayu gelondongan itu ikut terlibat dalam banjir yang terjadi di Sumatera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.